Tuhan. Hmm. Semoga tetap terus semangat mendampingi putra-putri kita dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu, malam hari ini telah hadir bersama kita Ibu Kepala Sekolah SD Stada Bakti Wiyata 1, yaitu Ibu Emiliana Eni Roswati. Selamat malam Ibu Eni. Juga telah hadir Ibu Wali kelas 1A dan kelas 1B. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Dan telah hadir juga bersama kita Ibu Wali kelas 2A dan 2B, Ibu Febri dan Ibu Sinta. Selamat malam. Selamat malam Bu Winda. Selamat malam Bapak Ibu orang tua murid. Malam. Ya, dan Ibu yang selalu ikut sosialisasi, Ibu muda yang selalu ikut sosialisasi PTMT, Ibu Alma. Selamat malam Bu Alma. Malam semuanya Bapak Ibu. Malam Bu Alma. Ya, dan Bapak Ibu yang terkasih, rasanya kita akan segera mulai acara hari ini, malam ini. Jadi mudah-mudahan hari ini sungguh merupakan hari atau malam yang penuh sukacita, karena sepertinya hilalnya sudah mulai tampak bahwa anak-anak kita kelas 1 dan kelas 2 akan mulai belajar tatap muka di sekolah meskipun terbatas ya. Dan seperti apa nanti teknisnya, nanti kita akan masuk dalam acara. Dan sebelum kita mulai acara selanjutnya, kita akan mohon berkat Tuhan, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Ibu Dwi. Kepada Ibu Dwi, dipersilakan. Ya. Terima kasih Ibu Winda. Sebelum saya pimpin berdoa, Bu Winda ada yang belum dikenalkan satu, Bapak Tio. Ya ampun. Iya. Bapak ganteng kita sampai lupa. Mohon maaf. Bapak Ibu, ini ada Bapak paling ganteng ini, Bapak kelas, Bapak guru. Pak Tio. Terlalu kecil jadi nggak kelihatan. Malam Tio. Itu udah ketahuan kalau Bu Winda udah sepuh. Iya, Bapak Ibu, ini Bapak Tio ya, Bapak guru kelas 4B ya? Iya. Iya, kelas 4B. Baik, Bu Dwi, dipersilakan dilanjut. Terima kasih Bu Winda. Selamat malam Bapak Ibu. Agar acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, pada malam hari ini akan kita awali dengan doa bersama. Mohon maaf pada malam hari ini doa akan kita pimpin secara Katolik. Mohon Bapak Ibu yang beragama lain untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa, puji syukur kami ucapkan atas rahmat, kesehatan, dan juga berkat melimpah yang boleh kami nikmati. Terima kasih pula pada malam hari ini kami kau pertemukan bersama para orang tua murid kelas 1 dan 2 melalui Zoom meeting pada malam hari ini dalam rangka sosialisasi PTM yang akan kami selenggarakan dan segera kita akan laksanakan. Berkati acara pada malam hari ini dari awal hingga akhir pertemuan, semoga dapat berjalan dengan lancar. Berkati pula kami para guru dan juga orang tua murid agar dapat sehati, sejiwa mendampingi anak-anak kami, agar anak-anak kami dapat tumbuh menjadi anak-anak yang jujur, unggul, dan berjiwa melayani. Dan semoga apa yang kami rencanakan, yang kami upayakan, berguna untuk kemuliaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Dwi, terima kasih atas doanya. Dan Bapak Ibu, acara pada malam hari ini tersusun sebagai berikut. Yang pertama tadi doa pembukaan sudah, kemudian akan dilanjutkan sosialisasi PTMT, kemudian tanya jawab, dan terakhir penutup. Kita masuk ke acara kedua, yaitu sosialisasi PTMT yang akan disampaikan oleh Ibu Emiliana Eni Roswati. Kepada Ibu Eni, saya persilahkan.
Baik, terima kasih Ibu Winda. Selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Dengar, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya Ibu Winda. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan bagaimana secara teknis untuk kegiatan PTM yang kita laksanakan untuk kelas 1 dan 2 pada minggu depan. Saya mau slideshow ya. Bapak Ibu, ini adalah landasan yang kami gunakan. Yang pertama SKB Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi, kemudian instruksi dalam Menteri Dalam Negeri nomor 35 dan seterusnya, tentang kegiatan masyarakat level 4, 3, dan 2, kemudian edaran nomor 443 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan di masa pandemi, kemudian surat wali kota nomor 420 dan seterusnya, tentang pembelajaran tatap muka terbatas di masa pandemi, lalu surat keputusan Kepala Dinas nomor 421 dan seterusnya, tentang penetapan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan SD dan seterusnya, kemudian surat direktur nomor 293 tentang persetujuan PTMT. Lalu bagaimana tentang ketentuan pokoknya? Yang pertama, pembelajaran dilaksanakan tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Wajib menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas bila sudah divaksinasi. Itu untuk orang guru ya. Kemudian orang tua memiliki hak memilih dalam metode pembelajaran, boleh melakukan secara luring maupun daring. Paling lambat kegiatan ini dilaksanakan pada tahun pelajaran ini. Jadi ini sebenarnya sudah mulai bulan September, namun kita lakukan secara bertahap. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini kalau pelaksanaan ini biasanya akan dipantau dari Dinas Pendidikan Kota atau juga dari perkumpulan strada, baik dari cabang maupun dari kantor pusat. Pembelajaran tatap muka terbatas diberhentikan apabila ada konfirmasi kasus COVID di satuan pendidikan. Berharap mudah-mudahan semua berjalan baik di antara kita bersama, baik anak-anak maupun guru, tidak ada yang terkonfirmasi. Pembelajaran tatap muka terbatas dapat dihentikan sementara apabila ada kebijakan pemerintah daerah setempat. Contoh ya, misalnya kalau di daerah Kranji itu zona merah semua, atau ada keadaan darurat, maka kita akan mengikuti kebijakan tersebut. Apa yang sudah kami lakukan? Kami sudah melakukan standar prokes, pembentukan satgas, SOP, MOU dengan puskesmas, proposal, skenario KBN, jadwal, dan persetujuan orang tua murid yang sudah disampaikan beberapa bulan lalu, kemudian simulasi. Bapak Ibu, proses sudah kami lakukan perizinan ini sudah dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, kemudian UPP, dari pengawas baik negeri maupun strada. Mana foto mami? Baik dari kecamatan, dinas pendidikan, sampai kepada direktur perkumpulan strada, kami sudah melalui surat-surat yang sudah kami sampaikan, yaitu proposal dan surat izin. Kemudian ketentuannya, setiap orang tua mengisi surat pernyataan, mudah-mudahan sudah dikirimkan kepada wali kelas ya Bapak Ibu, diantar dan dijemput oleh orang tua siswa atau wali atau dalam satu keluarga. Memakai masker, jaga jarak, dan seterusnya ini saya kira sudah menjadi habit kita ya, jadi saya usah perlu saya jelaskan. Siswa dan keluarga dalam keadaan sehat, jadi kalau di antara salah satu anggota keluarga kita yang sakit, diharapkan tetap belajar tetapi dari rumah. Setiap kelas itu maksimal hanya 20. Membawa bekal, makan dan minum dari rumah, kemudian belajarnya hanya maksimal 2 jam. Jadi mulai dari jam 7 sampai jam 9. Tempat duduk, biasanya kalau meja itu ada mejanya double ya Bapak Ibu, satu meja dipakai berdua. Nah saat
PTM ini meja satu dipakai sendiri, jadi tidak berdua. Ketika pembelajaran tatap muka terbatas dimulai dari urutan terkecil. Nah, nanti ini bisa dibicarakan ya Bapak Ibu ketika nanti ada kakaknya yang harinya berbeda, bisa dikomunikasikan. SOP. Pertama adalah proses screening dari guru dan karyawan. Jadi kami dari unit sekolah, Bapak dan Ibu guru serta karyawan kami sudah divaksin semua. Kemudian mungkin comorbid tetapi tetap diizinkan. Jadi kami kalau misalnya di antara kami ada yang sakit, panas, nah tetap harapannya tetap mengajar tapi dari rumah. Screening lokasi, jadi Bapak Ibu guru karyawan yang tinggal dalam zona merah tentunya tidak diizinkan untuk ke sekolah. Screening harian, jadi Bapak Ibu guru setiap hari serta anak-anak jika suhunya di atas 30 derajat, 37,5 derajat, batuk, pilek dan seterusnya, tidak diare ya, misalnya tidak selera makan, keluhan lain, maka jangan sekolah. Diharapkan tetap belajar tapi dari rumah. Berikutnya penjemput, pengantar dan penjemput berhenti di lokasi, nanti akan kami jelaskan melalui denah bagaimana turun kemudian masuk lewat sebelah mana. Kemudian peserta sebenarnya tidak diperbolehkan orang tua murid tidak diperkenankan untuk menunggu di lokasi, jadi mengantar lalu kembali ke rumah, lalu nanti waktu pulang baru dijemput. Kemudian screening fisik di pintu masuk sekolah, nanti Bapak Ibu guru akan menyampaikan cuci tangan, kemudian cek suhu di pintu sekolah. Penerapan aturan pola sekolah mengadopsi pencegahan COVID-19, tidak bersentuhan dan tidak bersalaman, membiasakan cuci tangan, penyediaan wastafel dan sanitizer, tidak ada pedagang, jadi kantin kami tidak ada yang jualan ya Bapak Ibu, tidak buka. Pemasangan slogan-slogan atau tulisan-tulisan yang himbauan-himbauan ya. Kemudian guru, karyawan atau siswa yang pulang bepergian dari keluar kota atau luar negeri diberi waktu WFH atau bekerja dari rumah selama 14 hari. Anak-anak belajar di rumah, kalau misalnya dari luar kota itu ya seperti dari Medan atau dari Sumatera atau dari Kalimantan, itu diharapkan tetap belajar dari rumah. Penutupan fasilitas pendukung aktivitas sekolah, tempat bermain, dan kantin ini tetap ditutup. Kemudian menjaga kebersihan. Jadi kalau setelah anak pulang, ruangan kami semprot pakai disinfektan. Jadwal KBM-nya yang pertama terbatas dimulai dari pukul 7 sampai pukul 9. Tiap rombel bisa mengikuti PTM 50% dari yang diizinkan orang tua siswa. Jadi kalau memang tidak diizinkan tetap belajar dari rumah. Istirahatnya tetap di kelas, tidak keluar ya Bapak Ibu. Duduk sendiri, kemudian waktunya karena ini memang menjadi pembiasaan, nanti akan berjalan, kita belum tahu sampai berapa bulan atau sampai berapa tahun ya, kita melihat situasi. Maka untuk kelas 1-2 itu yang diizinkan oleh orang tua seminggu hanya masuk sekali. Jadi ini sebenarnya hanya latihan supaya tidak lupa ke sekolah begitu ya. Kemudian lama belajar di sekolah dikurangi dari waktu semester. Nah ini nanti akan kita informasikan belakang. Nah, sebelum berangkat tentunya Bapak Ibu mungkin saya nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Yang jelas harus sehat, yang penting sehat itu. Kemudian sarapan, menggunakan masker 3 lapis, kalau perlu juga double masker ya. Tidak boleh diturunkan di bawah hidung atau sampai ke dagu begitu ya. Saya kira anak-anak juga pasti akan sudah terbiasa. Maaf Ibu Bapak, bentar.
Sebaiknya putra-putri kita dibawain sanitizer yang sekarang kan banyak ya Bapak Ibu, yang kecil-kecil itu digantung di tas supaya anak-anak kalau habis memegang sesuatu itu lalu disemprot. Membawa makan sendiri, perlengkapan sendiri ya, alat belajar tidak boleh saling pinjam meminjam. Selama belajar, hindari menyentuh permukaan benda ya anak-anak ya. Nanti kalau ke sekolah nggak boleh bersentuhan dengan temannya, gandengan, ngajak ke kamar mandi bersama, nggak boleh ya. Saat ini nggak boleh, nanti kalau sudah aman ya. Kemudian menggunakan masker tetap jaga jarak 1,5. Membersihkan tangan sebelum sesudah menggunakan, berharapnya tidak menggunakan transportasi umum ya Bapak Ibu, jadi tetap diantar. Kemudian pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan, nanti di drop off-nya ada di mana nanti dijelaskan di belakang. Kemudian pengukuran suhu dan seterusnya saya kira tadi sudah. Kemudian melakukan cuci tangan pakai sabun. CTPS singkatannya itu ya Bapak Ibu, cuci tangan pakai sabun. Kemudian untuk tamu kami sudah juga menyiapkan screening. Jadi kalau ada orang tua atau tamu dari luar tetap screening ya Bapak Ibu, kalau udah masuk pakai barcode nanti akan ada di depan pintu masuk. Selama kegiatan pakai masker jelas, menggunakan alat sendiri, tidak menjam-menjam, maka Bapak Ibu mohon kesediaannya untuk melengkapi alat-alatnya. Pensil penghapus, pensilnya mungkin double ya, bolpennya double begitu. Jadi biar kalau di kelas itu kalau anak-anak suka nggak ada alatnya kan bingung, mereka suka pinjam temannya. Kalau dulu dibolehkan dan memang disarankan untuk saling membantu, tapi saat ini tidak diperbolehkan. Jadi dilarang pinjam meminjam perlengkapan. Maka Bapak Ibu kalau misalnya tidak ada atau lupa bawa, sampaikan ke Bapak Ibu guru, jadi biar Bapak Ibu guru mencarikan alat. Ya. Kemudian memberikan pengumuman di daerah satuan pendidikan berulang terkait menggunakan masker. Jadi Bapak Ibu guru tentunya akan setiap saat mengingatkan, jaga jarak ya Dek, ya, ayo maskernya yang benar. Ya, gitu. Jangan bersentuhan ya. Nah, itu akan dilakukan secara terus-menerus. Selesai belajar, tetap masker, kemudian mencuci tangan sebelum pulang, keluar kelas. Sebenarnya tidak berbaris, nanti akan dipanggil ketika Bapak Ibu orang tua sudah menjemput, nah anak akan dikeluarin dari kelas. Jadi satu persatu. Begitu ya. Bapak Ibu, nanti kebiasaannya ini, kemarin pengalaman dari kelas 3 sampai kelas 6 itu, yang berkerumun malah penjemputnya kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu nanti mohon tetap menjaga jarak, jadi tetap kalau misalnya anaknya belum keluar, masih tetap menjaga jarak, nggak usah ditunggu di pintu, anaknya akan mencari mamanya di sebelah mana. Ya. Nah pulang itu tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan diharapkan tidak naik angkutan umum tadi ya. Nah kalau sampai rumah tentunya kalau mama-mama pasti sudah ya, lepas semua pakai baju, mandi, bersih, baru mengikuti kegiatan berikutnya misalnya ekstra atau mengerjakan tugas daringnya. Saya kira itu. Kemudian, nah ini adalah Satgas COVID dari SD kami, SD Strada Bakti 1 sudah dibentuk, jadi kami punya tugas masing-masing. Nah, Bapak Ibu, berdasarkan Google Form yang dikirimkan pada tanggal 13 September 2021, kelas 1A itu yang setuju 24. Benar ya, ini jumlahnya salah ya Bu Winda? Yang tidak setuju benarkah ini saya? 12 kalau nggak salah ya. 12 ya. Maaf ya. Jadi yang kelas 1A jumlah murid 36, yang setuju 24, yang tidak setuju 12. Jadi pengisinya 36. Kelas 1B yang setuju 29. Yang tidak setuju 7. Kemudian kelas 2B, 2A, maaf. Kelas 2A itu yang setuju 24.
yang tidak setuju 11. Kelas 2A ya, 2B yang setuju 22, kemudian yang tidak setuju 12. Pengisinya 34 ya. Iya. 34. Muridnya berapa, Mbak? 34. 34. Berarti ngisi semua ya, Mbak? Iya. Oke. Baik. Next berikutnya. Jadi nanti akan diatur seperti ini Bapak Ibu. Jadi contoh, misalnya tadi di kelas 1A itu 24 yang setuju ya Bapak Ibu. Jadi nanti akan dibagi 12-12. Kelompok pertama 12 anak, kelompok kedua 12 anak. Kelompok pertama itu pada hari Senin, kelompok kedua hari Rabu. Kelas 1B juga seperti itu. Kelas 2B tadi, 1B tadi 29, berarti Sabtunya 15, yang satu 14. Kemudian kelas 2A dan 2B itu kelompok 1, separohnya dari yang setuju itu untuk hari Selasa, kemudian separohnya yang setuju untuk hari Kamis. Nanti akan diinformasikan di wali kelasnya masing-masing. Jadi siapa saja yang nanti masuk hari Senin dan masuk hari Selasa. Sesuai daftar yang setuju. Nanti sebelum misalnya besok Senin masuk, akan mengirimkan Bapak Ibu mengirimkan data untuk list siapa saja yang masuk hari Senin. Begitu ya Bapak Ibu, nanti kalau tidak kurang jelas nanti boleh bertanya. Nah, Bapak Ibu bagaimana pelaksanaan pembelajarannya? Dari jam 7 sampai jam 7.15 itu registrasi. Registrasi dan kedatangan siswa itu screening dulu dari pagi, itu datang langsung ke cuci tangan. Maaf Bapak Ibu, ada yang suaranya masuk ya. Jadi registrasi, cuci tangan, lalu cek suhu, lalu ke kelas masing-masing nanti akan diarahkan. Kalau yang kelas 3, 4, 5, 6 sudah tahu caranya apa, lewatnya sebelah mana. Lalu KBM online dari jam 7.15 sampai jam 9. Kalau istirahat nanti Bapak Ibu guru akan mengatur waktunya. Ya, makan dan minum di kelas, tidak di luar kelas. Seperti itu. Nah, saya kira ini hampir sama ketika ini ya, pembelajarannya diukur suhu pagi. Kalau 37,3 itu harus diisolasi. Tapi ketika Bapak Ibu sudah pulang nanti akan dihubungi kembali. Jadi kami punya ruangan untuk isolasi ketika suhu melebihi 37,3. Langsung mencuci tangan, buka tutup handle pintu dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu, anak-anak, mohon maaf. Mbak Alma, Ibu Alma, apakah bisa di-mute? Sedang saya coba mute tapi nggak bisa, Bu. Ya, Timothy tolong di Michael Setia, Mariana Anastasia, tolong di mute dulu. Ya, oke. Oke, baik. Terima kasih. Jadi tidak membuka atau menutup handle pintu, yang membuka Bapak Ibu guru. Siswa langsung duduk di kelas atau masuk di tempat duduk masing-masing yang sudah ditentukan. Kemudian selama proses pembelajaran tidak meninggalkan tempat duduk kecuali kalau ke toilet ya diizinkan, tapi tidak boleh bareng-bareng ya, bergantian. Dilarang pinjam-meminjam tadi sudah, lalu mengikuti pembelajaran dan istirahat tetap dalam kelas. Setelah selesai, anak mencuci tangan, baru nanti kalau orang tuanya sudah menjemput, anak akan dibawa keluar untuk diberikan kepada orang tua. Ya, lalu Bapak Ibu harus komunikasi, takutnya nanti yang menjemput bukan mama dan papanya. Nah, anak harus tahu siapa yang menjemput ya. Jadi anaknya mengenal yang menjemputkan.
Nah, model pembelajaran kami adalah model offline dan online Zoom meeting. Jadi Bapak Ibu guru di kelas mengajar yang di kelas, lalu menggunakan Zoom meeting juga. Jadi anak yang di sekolah melihat temannya di rumah, temannya yang di rumah bisa melihat temannya yang di sekolah. Nah, PTM di kelas untuk anak-anak yang diizinkan hadir sekaligus Zoom meeting. Nah, sama seperti tadi saya sampaikan, bisa saling berkomunikasi tetapi lewat Zoom meeting. Jadi nanti pakai fokus layar layar di screen di kelas. Sarana yang digunakan tentunya kami sudah lengkapi, semoga baik-baik ya. Kadang-kadang sudah dicoba, tapi kadang namanya jaringan juga kita tergantung ya, baik atau tidak, kadang-kadang ya suka berhenti begitu ya, itu perlu dimaklumi juga. Jadi PTM dan Zoom meeting untuk penjelasan materi, sedangkan tugas tetap dilakukan atau dikerjakan lalu diposting di Google Classroom. Gitu. Jadi tidak mengerjakan tugas pada di sekolah lalu mengumpulkan, tidak. Jadi dalam pembelajaran itu Bapak Ibu guru yang menjelaskan materi. Atau mungkin latihan-latihan sedikit boleh pakai buku paket atau buku-buku yang buku tulisnya. Pendampingan khusus tentunya kalau Bapak Ibu guru wali kelas akan sangat paham ketika mana sih anakku yang perlu layanan, tentunya Bapak Ibu guru dengan senang hati akan melayaninya dengan baik. Baik main video, japri, ataupun telepon. Kemudian ini skenarionya Bapak Ibu. Ini adalah drop off anak turun di sini nih di depan satpam yang satpam biru ya yang di bawah itu. Kemudian ini pintu masuknya di sini. Nah, ruang kelasnya kelas 1A, 2A itu di ujung pojok bawah sini. Ini sebenarnya di lantai 2. Nah, nanti kakak kelas yang kelas 5, 6 lewatnya di tangga sebelah sini. Kalau yang kelas 1 lewatnya sini, kelas 2 ya. Kan kelas 1, 2 kan tidak naik. Jadi di ruangan lantai bawah. Mudah-mudahan udah tahu kelasnya ya. Karena kelas 1 ini kan belum ya. Kelas 2 juga belum ya Bu Winda ya. Tahun kemarin enggak? Sudah pernah melihat saat imunisasi, Bu. Oh, imunisasi. Jadi sudah tahu kelas ya. inilah. Iya. Kelas 1 di kelas 1A, 2A di ujung, kemudian di tengah itu kelas 2B dan 1B. Nah, yang paling dekat tangga itu kelas 3. Nanti lewatnya lantai sebelah sini ya sayang ya. Nggak boleh naik-naik ya. Aku pengen naik ngelihat kakakku di atas, nggak boleh ya, nggak boleh. Saya kira itu nanti besok akan dipandu oleh Bapak Ibu guru yang di sekolah. Nah, untuk kesiapan kami sudah membuat jadwal dan seterusnya untuk guru-guru kami, siapa yang daftar piket pagi, screening dan seterusnya. Kemudian buat jadwal guru mengajar yang baik PTM dan yang belum PTM, menyiapkan materi, penyemprotan kelas setelah selesai pembelajaran akan semprot, toilet. Kemudian kami juga menyiapkan termogan, tempat cuci tangan, sabun, tisu, dan seterusnya. Masker cadangan, sekolah juga menyiapkan masker cadangan. Kadang-kadang kan kalau berkeringat, basah, nanti Bapak Ibu guru pasti akan melihat maskernya masih layak atau tidak akan diganti. Saya berharap Bapak Ibu kadang-kadang kalau pakai tisu itu kurang kering ya. Nanti Bapak Ibu bisa membawakan lap pribadi yang supaya anak-anak mudah diambil dan naruhnya di depan ya Bapak Ibu, supaya jangan ditaruh di bawah, tas di paling bawah kadang-kadang sulit mencarinya. Kami menyiapkan tisu, tapi kan pakai tisu itu kadang-kadang masih basah begitu ya. Nah, kemudian kami sudah divaksin. Nah, setelah ini untuk yang perlu diperhatikan, setelah mengantar Bapak Ibu langsung meninggalkan tempat dan tidak berkerumun. Hadirnya jangan terlalu pagi-pagi sekali Bapak Ibu. Jadi kalau jam 7 ya jam 7 kurang 15, jam 7 kurang 10 begitu. Karena kalau pagi-pagi kadang-kadang Bapak Ibu guru juga belum mempersiapkan di atas. Tetapi sebelum jam 7 Bapak Ibu guru sudah standby di kelas. Takutnya kalau di atas itu anak-anak kan belum ada Bapak Ibu guru saling prokesnya kurang lebih itu. Nanti tapi kami tetap memperhatikan. Kemudian
saat menjemput, orang tua tetap menunggu di bawah, seperti sampaikan tadi, tetap jangan berkerumun. Melapor kepada guru melalui WA kelas, kalau sudah sampai di sekolah saat menjemput. Jadi nanti di WA grup itu, Bu, saya ini, nah anaknya misalnya Nina, sudah dijemput Bu di depan. Jadi gurunya akan membawa anak ini keluar. Kalau belum dijemput, anaknya tetap menunggu di kelas. Seperti itu, karena beresiko kalau anak ini di keluarnya bareng-bareng, beresiko bersentuhan atau prokesnya tidak maksimal. Nah, nanti untuk mengisi GF ini sebenarnya ada yang GF atau hanya mengisi list saja, besok yang masuk siapa. Ya. Kemudian siswa saat sampai di rumah yang diukur suhunya nanti akan diisolasi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, ini simulasinya Bapak Ibu. Jadi Recording in progress. ini pengantar, yang mengantar diharapkan keluarga. Saya harap tidak transportasi umum. Kemudian cuci tangan di bawah Bapak Ibu dekat samping satpam ya. Kemudian masuk di sini nanti akan diukur suhu, nanti Bapak Ibu guru akan mengarahkan kemana. Seperti itu. Kemudian tidak bersalaman, jadi kalau memberi salam hanya melipatkan tangan di depan dada lalu mengangguk seperti itu yang menjadi tradisi sekarang. Ini diperhatikan seperti ini, atau kalau supaya lebih aman Bapak Ibu anak-anak dibawa menggunakan apa namanya ini feel safe ya, yang nyaman Bapak Ibu, feel safe yang nyaman, jangan yang kan ada yang feel safe yang digunakan sangat panas begitu. Masker itu. Nah, ini mulai belajar, kemudian sudah selesai, nanti juga akan diarahkan seperti ini. Nanti untuk kelas 5-6 itu keluarnya akan melalui pintu tangga di sebelah kanan sekolah, lalu melewati belakang kantin. Itu lewat pintu itu. Jadi tidak bersamaan dengan kelas 1, 2, 3, dan 4 di sebelah kiri sekolah. Lalu penjemput langsung pulang. Jadi kami sangat berharap Bapak Ibu tetap juga menjaga prokes, tidak berkerumun. Jadi kadang-kadang malah Bapak Ibu orang tua yang mungkin lama tidak bertemu gitu, yang malah saling ngobrol. Sangat tidak diharapkannya Bapak Ibu tetap, karena lapangan kita luas, jadi nggak perlu berkerumun untuk saling menunggu anak. Nanti kalau di WA grup saja menyampaikan info bahwa anak saya sudah dijemput. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Bu Winda silakan. Ibu Eni, terima kasih atas penjelasannya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penjelasan teknis pelaksanaan PTM terbatas untuk anak-anak kita pada hari Senin nanti. Nah, kini saatnya kami buka sesi tanya jawab. Silahkan yang mau bertanya. Silahkan raise hand Bapak Ibu. Atau silahkan ditulis di chat. Di kolom chat. Di boleh, chat aja, boleh. di kolom chat, silahkan. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Iya, saya orang tua dari Gregorius, Bu. Ya. Ini bagaimana, Bu, ya pelaksanaannya pada saat anak ke toilet? Apakah ada penyertaan pada saat dari kelas ke toilet dan sebaliknya? Itu satu. Terus yang kedua, pada saat makan di dalam kelas, itu kan ada waktu makan, Bu, ya? Apakah lebih baik tidak makan di dalam kelas karena memang itu kan harus mau nggak mau harus buka masker, Bu, ya? Iya. Apakah langkah baiknya tidak makan di kelas gitu loh? Sekian, Bu, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak siapa tadi? Bapak Gregorius. Iya, Bapak. Iya, baik Pak. Untuk anak yang ke toilet, kami tetap perhatikan Pak. Karena memang guru kami terbatas, tetap kami perhatikan. Jadi kalau ke toilet tentunya tidak bersamaan, ya.
Tetapi toilet tetap kami jaga kebersihannya, setiap waktu kami semprot disinfektan. Begitu. Lalu untuk makan, istirahat. Untuk makan, istirahat, tentunya tetap menggunakan prokes ya Bapak Ibu, maka kami sampaikan tadi untuk membawa sanitizer. Jadi anak atau mau cuci tangan, tapi cuci tangan akan berakibat juga anak-anak berkerumun atau dulu-duluan gitu ya. Jadi saya harap Bapak Ibu membawakan alat sanitizer atau tisu basah begitu biar anak-anak mengelap tangannya. Kalau 2 jam tidak minum, tidak makan, kasihan Pak. Pasti kan juga orang tua saja mungkin ingin haus, ingin minum ya seperti itu. Mungkin bekalnya tidak makanan berat ya, mungkin kue atau apa. Atau Bapak Ibu kalau misalnya kurang safe juga bisa membawakan sarung tangan plastik, bisa saja seperti itu. Jadi kalau diharapkan sih ya memang ada istirahat, kasihan paling 5 menit sampai 10 menit, enggak lama. Seperti itu Pak. Terjawab Pak? Ya, Bapak bisa terjawab ya. Baik, Bu Eni, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mama, ini siapa tadi ya? Mama Brigita dan Mama Brian, kalau nggak saya Mama Brian ya. Mama Brian ini bertanya, apakah boleh masker saja? Hasilnya karena suka bikin anak tidak nyaman gitu. Boleh saya rasa ya Bu ini ya. Boleh, boleh. Ya, maksudnya itu masker 3 lapis, bukan maskernya 3 ya. Masker 3 lapis yang masker, iya. yang ini Bu, facialnya. Jadi nggak wajib ya. Oh, ya. Jadi yang mau pakai silahkan, yang tidak. Kemudian sebentar, ini masih ada lagi tadi yang pertama. Di scroll ke atas. Iya. Berapa kelas dalam sekali masuk dari kelas 1 sampai 6? 10 ya Ibu ya? Ya Bu Eni ya? Ya, setiap hari 10. Bapak Ibu, bukan 10-nya, tetapi memang ini harus menjadi pembiasaan apa ya? Maksudnya supaya anak-anak terbiasa. Jadi sebenarnya kalau dihitung secara efisiensi tetap belajar daring, tetapi ini kan menjadi new normalnya itu Bu. Jadi tetap belajar tetapi waktunya terbatas gitu. Jadi 10 kelas masuk tetapi satu kelas maksimal 20. Tapi selama ini nggak nyampe 20 Bapak Ibu, paling 15 begitu ya Ibu Alma ya. Yang kelas atas itu maksimal berapa? 15 ya? Maksimal 15 Bu, betul. Ada yang cuma 8. Iya. Jadi anak-anak ini biar terbiasa hidup ini, belajarnya seperti ini. Jadi saya harus berjarak. Adaptasi lagi ya Bu ya? Berjarak, harus ke kamar mandi harus benar-benar memang tidak seperti dulu gandengan, itu tidak. Seperti itu, hanya mengajarkan supaya menjadi new normalnya tadi. Saya kira itu ada. Ya. Selamat datang, selamat datang Bu Asti, Ibu Guru kelas 6 yang bergabung, mungkin nanti bisa sharing pengalaman kelas 6 yang sudah melakukan sudah sebulan lebih ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan yang harus dijawab oleh Bu Asti. Kemudian pertanyaan berikutnya, masker 3 bukan itu maksudnya ya, bukan 3 masker tapi masker 3 lapis. Itu maksudnya ya Bapak, papanya Joshua. Kemudian bagaimana cara mengubah pernyataan dari tidak setuju menjadi setuju Ibu Eni? Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu anak-anak ingin ke sekolah, Bapak Ibu harus wajib. Dari yang tidak setuju, Bapak Ibu harus membuat pernyataan kembali yang menyatakan Bapak Ibu setuju mengikuti PTMT ini, lalu dikirimkan ulang kepada wali kelas seperti itu. Jadi memang standarnya kami harus mempunyai pegangan bahwa Bapak Ibu memang menyetujui itu. Kalau
tidak setuju awalnya terus pengen sekolah dibolehkan, tetapi surat pernyataannya diperbaharui, begitu ya Bu Windy? Iya, betul. Ya, nanti info ke guru Iya, kelas, betul. kemudian disusulkan surat pernyataan baru ya, Ma, dengan materai 10.000 gitu ya. Ini ada bagus juga sih ya. Apakah ada pengenalan dari Mama Theo? Apakah ada pengenalan lingkungan sekolah sekilas buat anak? Mbak Alma tolong dicarikan dulu mungkin yang apa itu Mbak, yang pengenalan lingkungan sekolah itu dari mulai awal pintu gerbang itu Mbak Ibu Alma ya. Iya, Bu. Disiapkan dulu. Iya. Mungkin Itu tambahan. ada di YouTube ya, ada di YouTube ya. Oh iya, ada di YouTube, Ma. Ya, jadi Mama Theo. jadi tidak ada perkenalan Mama. Perkenalannya kan kemarin kita secara virtual sudah ya awal tahun tuh. Nah, tapi kalau dulu memang, tetapi kalau ini beresiko anak bersentuhan, maka tidak ada pengenalan lingkungan sekolah dengan digandeng guru-gurunya gitu, tidak. Karena gurunya hanya satu, kalau nanti gandeng 9 tentunya yang satunya minta gandeng yang lain gitu, dan itu tidak diperkenankan. Jadi untuk pengenalan lingkungan secara luring tidak. Begitu ya, Mas? Mungkin begini Bu, maksud saya anak-anak ini kan ini baru sekali ya untuk ke sekolah dan nanti kita mengantarnya hanya sampai depan ya. Jadi anak ini menurut saya untuk mengenal kelas mungkin oke, dia tahu, tapi mungkin ke toilet, arah toilet, kemudian juga masuk, pulang. Jadi kayak briefing teknis doang sih. Apakah memungkinkan dibuat seperti itu? Oke. Jadi untuk hari pertama, nanti kami standby di depan yang Bapak Ibu Guru tidak di kelas, nanti akan memberitahu anak-anak, yang penting kan anak ini yang butuh adalah tempat cuci tangan sama toilet. Jadi nanti akan diarahkan toiletnya di sini. Nah, kamu yang laki-laki di sini, perempuan di sini. Hari pertama, Mama, tapi hari berikutnya pasti anak-anak sudah akan. Mungkin saya bisa bantu jawab Bu Eni. Oke, silakan. Nanti kan kita ada kalau kelas 1 masuk kan ada Bu Sinta, ada Bu Febri, yang suatu saat anak ingin ke toilet, Bu Sinta, Bu Febri bisa mengarahkan. Begitu juga kalau kelas 2 yang masuk, nanti saya dengan Bu Winda yang akan mengarahkan anak. Gitu, Mah? Iya. Baik, Jadi Bu. biar biar kita pengenalannya nggak rame-rame, tapi nanti langsung aja siapa yang pengen ke belakang, nanti kita bisa minta tolong guru yang tidak mengajar, Mah. Ya, gitu. Ya. Terima Mungkin kasih. saya menambahkan sedikit. Jadi di YouTube channel SD Strada Bakti Yata 1 itu ada pengenalan lingkungan, di mana itu ada gambaran lah ya, Maya, gambaran kemana arahnya kamar mandi, kemana arahnya kelas, kemana arahnya ruang guru. Nah, nanti hari Senin, ya seperti yang dijelaskan Bu Dwi, ketika anak pengen ke belakang terutama, nanti akan ada yang membantu ya, Maya. Semoga bisa menjawab ya, Maya. Oke, terima kasih Bu Eni. Ini ada yang usul, sebaiknya anak-anak tidak usah membawa snack, karena itu nanti berisiko untuk harus cuci tangan dan sebagainya. Jadi cukup membawa air minum saja, botol minum, sudah makan cukup dari rumah. Oke, itu hanya teknis saja. Kalau memang disepakati tidak membawa minum, monggo saja, enggak apa-apa. Namun takutnya pada lapar gitu ya kan, 2 jam minum, itu. Kayaknya harus, bukan harus, tapi kalau minum iya gitu. Kalau minum iya. Snack juga. Oke, baik. Atau Nggak memang apa-apa. kelas 1 ini sama dengan kelas besar ya, Bu? Jamnya sama? Sama, jamnya gitu. sama. Iya, tapi nanti tentunya gini, kalau yang di kelas atas itu biasanya secara pengalaman kemarin, kelas A, B itu Bapak Ibu guru yang A satunya di atas, yang B ke bawah. Jadi gitu. Jadi teknisnya sampai anak-anak ini dijemput sampai aman, baru kami meninggalkan ruang kelas. Itu. Itu. Iya. Boleh, Bu? Boleh? Ya, Pak. Silakan. Ya. Kalau saya lihat sih ini ya, dari pihak sekolah ini sudah mempersiapkan matang ya, dan sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk bagaimana bisa PTMT ini bisa dilaksanakan. Harapan kita dari orang tua, apa yang sudah ada ini konsepnya dan sudah dibangun
infrastrukturnya juga, SOP-nya juga udah kalau menurut kita sih sudah sangat bagus ya. Itu aja, biar SOP dan yang sudah dibangun ini, yang sudah dirancang ini bisa dijalankan dengan baik aja. Kita orang tua murid akan ikut dengan apa yang telah diatur ya. Karena ini mau nggak mau ini kan kerjasama orang tua dengan guru. Dan kalau saya melihat ini adalah suatu konsep yang sudah teruji lah ya, sudah sangat bagus. Dan menurut saya karena koordinasinya juga sampai ke RT RW dan sekitarnya sudah jelas bahwa ini bisa, konsep sudah sangat bagus. Tinggal untuk dilaksanakan aja sesuai dengan yang ada ini. Itu aja Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Memang kami kalau memang tidak ada izin kami tidak dibolehkan Iya, Pak. iya, Jadi kami iya. memang izin pertama adalah dari direktur kami, kemudian yang kedua adalah dari Dinas Pendidikan Kota. Jadi ada SK-nya bahwa SD ini diperbolehkan untuk melakukan PTMT. Sebelum melakukan mendapatkan izin itu juga kami diverifikasi, kami dikunjungin gitu. Jadi semuanya harus kami persiapkan dengan baik. Apa layak tidak kami melakukan PTMT ini. Jadi semuanya sudah kami lalui. Ya memang prosesnya agak lama sekali kami minta permohonan izin itu. Seperti itu Pak. Dan juga kita terima kasih orang tua murid dengan konsep ini dan semua yang sudah dilakukan ini untuk kepentingan pembelajaran siswa ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang belajar ini memang buat kita orang tua ini hal yang sangat susah. Ya, karena kita bukan dididik atau punya basic jadi seorang guru. Jadi kita mengalami hal yang sangat-sangat betul-betul tidak sesuai dengan apa yang kita jalani udah hampir 1 tahun lah. Kebetulan anak kita baru kelas 1 SD ya. Dengan adanya ini, semoga ini baik dan bisa bukan hanya 1 kali dalam seminggu, kalau bisa sih 3 kali dalam seminggu untuk secara offline. Itu harapan kita Ibu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih masukannya Pak. Kalau 3 kali dalam seminggu kami belum siap karena kami juga harus mempersiapkan ruangan ya. Kalau ruangan bergantian dengan kelas 2 tentunya akan riskan ketika kami bergantian pagi dan siang gitu kan. Selama ini kalau offline itu kan gantian tuh Pak. Ya kan? Tapi ini saya mencoba dulu untuk kelas 1 dan 2 ini seminggu sekali. Tapi nanti kalau bisa bergantian dengan jeda waktu, kami pertimbangkan kembali begitu. Jadi sebenarnya ini hanya untuk melatih anak supaya dia hidup new normal tadi. Begitu. Jadi menjadi kebiasaan, oh kalau saya di sana saya harus bersikap seperti apa, seperti itu. Seperti kalau ke mall itu ya Bapak Ibu kan pakai peduli lindungi, nah itu harus dan seterusnya itu. Jadi itu akan menjadi apa ya new normalnya tadi Pak, seperti itu ya. Kalau boleh saya menambahkan Bapak, boleh, memang silakan. kita belum boleh setelah digunakan itu terus digunakan kembali rombongan berikutnya. Jadi memang sekali saja ruangan itu digunakan sekali, kita semprot baru boleh digunakan besok paginya. Makanya memang iya, jadi baru bisa seminggu sekali. Karena 1 kelas dibagi 2 rombongan, kemudian kelas 2 juga 2 rombongan, jadi udah dipakai 4 hari. Begitu Bapak. Semoga nanti situasinya semakin baik, sehingga makin lama nanti harinya kalau sudah boleh di jeda 1 jam sudah boleh ditempati, boleh itu aman, kami akan lakukan. Itu ya Bapak ya. Kalau saya lihat dari penjelasan ini sudah sangat inilah betul-betul untuk mewujudkan offline ini bisa tercapai dengan baik. Ya itu harapan kita orang tua bisa volumenya lebih banyak lah. Kalau sekali seminggu kita mudah-mudahan bisa 3 kali seminggu. Siap Bapak. Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari siapa ya? Ini dari Kota Bekasi, ini Dinas Kota Bekasi. Baik, ini ada beberapa mohon izin bila memungkinkan beberapa guru
agak datang pagi, lebih pagi. Bapak Ibu sebenarnya datangnya pagi ya Bu Eni. Jadi kita Ya, sebenarnya sudah kami datang datangnya pagi. Nanti kami cuma mempersiapkan iya perangkatnya. Perangkatnya mempersiapkan. harus masang kamera, masang apa itu semuanya harus kami persiapkan dulu. Iya. Jadi kadang-kadang persiapan itu memang memerlukan waktu, tapi kadang-kadang ya kalau anak sudah di kelas aman pasti. Tetapi yang masuk ini ya kami personelnya terbatas, tetapi kami tetap siap. Iya, yang jelas jam 6 itu Ibu Eni sudah ada. Kemudian mulai jam 6:15 itu guru-guru sudah mulai datang dan masing-masing masuk kelas Bapak Ibu itu mempersiapkan peralatan dengan kabel-kabel yang begitu banyak itu. Jadi apa ya, yang konsen di depan itu memang belum banyak. Makanya mohon anak-anak jangan terlalu pagi itu. Jadi kami sedang sibuk di dalam kelas mempersiapkan alat, sementara yang di depan sudah ada, cuman terbatas. Sehingga mohon jangan terlalu pagi. Tadi minta berapa menit ya Bu Eni? 10 sampai 15 menit sebelum ya? Jam 7 kurang 15 atau jam 7 kurang 10. Iya. Tapi kadang-kadang semangatnya anak-anak pengen berangkat pagi gitu ya. Iya. Baik, kemudian orang tua Yosua Pardede kembali. Ini Bapak Yosua Pardede, ayahnya Vincenzo. Hand sanitizer akan merusak tangan. Itu hanya untuk apa ya Pak? Berjaga-jaga. Jadi yang utama cuci tangan kok ya Bu Eni ya. Jadi yang utama cuci tangan, tetapi kalau apa ya anak-anak sudah mulai ini ada baiknya memang bawa hand sanitizer atau mungkin tisu basah gitu supaya kebersihannya tetap terjaga gitu. Tidak harus hand sanitizer terus sih, memang kering sih bagus juga. Itu kemudian kayaknya sudah habis ya. Masih ada nggak? Oh masih ada. Ada. Malam Bu. Deslin. Ya. Malam Mbak Ibu, silakan. Saya mamanya Marvel Bu. Ya. Gini, pengalaman dari abangnya di kelas 3 kan sudah mulai PTM tuh Bu. Jadi ketika mereka PTM, saya pernah sekali coba masuk ke Zoom-nya. Gimana sih kalau yang di rumah mau tahu gimana cara belajar mereka di sekolah, terus Zoom anak-anak yang di rumah tuh audionya seperti apa. Saya sih ngedengarnya tuh Bu, suara ibu guru yang mengajar itu terdengar sangat kecil untuk yang anak yang di rumah. Nah, itu ada solusinya nggak Bu? Atau apakah gurunya pakai speaker gitu, mikrofon yang small microphone gitu, jadi audionya jelas anak-anak, apalagi sekarang anak-anak kelas 1 kan mereka kalau nggak kedengeran suara gurunya udah ricuh lah semuanya itu gitu. Jadi mungkin ada solusi dari pihak sekolah gitu loh Bu. Terima kasih Bu. Ya, itu sebenarnya sudah kami persiapkan juga, Ma. Kemarin juga memang suaranya gurunya kan juga memperhatikan yang di kelas ya. Kemarin sudah dicoba pakai apa, Bu Alma itu apa yang pakai earphone ya, apa itu? Iya, jadi mungkin saya bantu jawab ya, Ma. Kelasnya Jetro kebetulan ya, Ma ya, kelas 3B. Iya, Memang betul. kemarin saya dengan Bu Intan sempat ngobrol. Bu Intan juga sempat cerita sama saya kalau, kok kenapa ya Bu, yang di rumah suaranya kedengarannya kecil banget gitu katanya Bu Intan. Mungkin nanti di pertemuan PTM berikutnya akan saya coba cek laptopnya Bu Intan karena memang itu sebetulnya dari perangkatnya sih Ma. Jadi kita tidak bisa bagaimana menyelesaikannya karena kalau perangkat kan kita juga nggak ngerti laptopnya kenapa atau speakernya kenapa, kita juga kurang paham. Tapi kemarin salah satu caranya adalah saya minta Bu Intan untuk menggunakan earphone agar tetap nanti kedengaran yang di rumah tetap jelas, yang di sekolah, walaupun nanti teman-temannya ketika ngomong di sekolah nggak begitu kedengeran karena Bu Intan kan pakai earphone gitu. Tapi yang penting kan ketika Bu Intan menyampaikan yang di rumah tetap kedengeran gitu, sama yang di sekolah juga tetap kedengeran gitu sih Mam. Iya, sebenarnya sudah dicoba berulang kali pakai ini coba. Kemarin juga Bu Winda sama Bu Dwi itu ngetes tuh. Tes ini saya kalau bicara begini kedengeran nggak di sebelah sana gitu. Jadi sudah dites-tes gitu. Ternyata memang kelas sebelah dengan kelas sebelah kadang-kadang saling mengganggu. Kalau Bu Dwi sedang bicara ternyata Bu Windah kok suaramu kencang sekali katanya gitu ya. Memang itulah teknis Bu, tapi kami berusaha untuk meminimalis supaya tidak terjadi
trouble itu nanti biar di rumah juga bisa belajar baik, di sekolah juga bisa belajar baik. Ini maka perlu belajar. Kalau tidak dilakukan nggak tahu salahnya di mana atau kekurangannya di mana begitu. Begitu ya Mama? Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Mungkin juga gini Mas. Jadi karena guru-guru itu kan sudah biasanya itu kalau mengajar tuh berdiri, terus keliling gitu ya. Minimal berdiri di dekat papan tulis supaya bisa memandang anak-anak sampai belakang. Nah, ini kalau berdiri suaranya nggak kedengeran oleh anak yang di rumah karena jauh dari laptop. Padahal harusnya nih kalau duduk, anak-anak yang di depannya ini kayaknya tuh melihat bu guru itu udah terbatas dengan akriliknya itu, gitu kan? Kita duduk gitu, jadi memang agak kadang-kadang agak ribetnya di situ. Mungkin nanti pakai earphone itu ya Bu Eni ya, pakai mikrofon yang nanti akan dicoba berbagai cara supaya semuanya bisa berjalan baik begitu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini tentang ke toilet anak perempuan dari Clarissa Mora. Ya, nanti seperti yang dijelaskan Ibu Dwi, saya ulang kembali, ada Ibu Sinta dan Ibu Febri yang berjaga. Jadi nanti kalau perlu anak-anak yang ke belakang dan belum kami tahu karena ini anak-anak kami yang paling kecil yang baru pertama kali, jadi pengawasannya ekstra kami pasti ya. Jangan khawatir mah, pokoknya aman ya Mama Mora. Oke, berikutnya siapa lagi ya? Jesslyn. Mama Jesslyn, Bu Winda. Mama Jesslyn mana nih? Ini jika ada terkonfirmasi positif bagaimana SOP? Ya, saya jawab langsung ya. Jika ada terkonfirmasi positif, sekolah diberhentikan, sekolah untuk offline-nya. Jadi SOP-nya seperti itu. Maka Bapak Ibu kami perlu kerjasamanya dengan kejujuran Bapak Ibu dan anak-anak. Kalau memang anak-anak lagi panas, meskipun menyetujui, mending di rumah, jadi nggak usah ke sekolah seperti itu. Jadi kejujuran Bapak Ibu kerjasamanya seperti itu. Jadi jangan dipaksakan anaknya, misalnya anaknya panas badannya atau sedang tidak enak badan, ya belajarnya di rumah saja. Jadi, jangan memaksakan diri untuk belajar di sekolah. Jadi tadi SOP-nya sudah disampaikan, jika ada yang terkonfirmasi, kami berhenti sampai jangka waktu, nanti kami tentunya kalau seperti ini berkoordinasinya dengan puskesmas, seperti itu. Bu Winda, ya oke. Ini dari Mama Riama ini merubah keputusan itu yang tadinya tidak ikut jadi mau ikut. Silahkan tinggal membuat surat pernyataan ya Bu Eni ya. Itu ya sudah terjawab. Kemudian apakah jadwal masuk bisa disamakan dengan hari kakak atau adiknya yang masuk? Bisa ya Bu Eni? Ya. Jadi Bapak Ibu nanti komunikasi dengan Bapak Ibu guru wali kelas, karena kakaknya mungkin hari Senin, terus dia jadwalnya dapat hari Selasa. Nah, mengikut saja dengan kakaknya, maksudnya mengantarnya biar bersamaan gitu ya. Nggak apa-apa ya, silakan. Tapi konfirmasi dengan wali kelas. Seperti itu. Iya, oke. Masih ada lagi kah yang mau bertanya? Masih ada yang mau bertanya? Ada yang... Bida nih kayaknya mamanya Gabriel mau sharing nih. Oh ya, silakan. Mama Gabriel, kelas 2A. Oh ini belum sih? Sirkulasi udara di dalam kelas. Ada yang bertanya nih Bu Eni, bagaimana sirkulasi udaranya? Ya, untuk kelas 1 itu pakai AC sebenarnya di bawah. Dipakai AC, tetapi jaraknya tetap jauh Bapak Ibu dengan 1,5 meter dengan teman-temannya. Tapi sebenarnya nggak pakai AC pun bisa, jadi jendela kami buka. Tetapi selama ini kalau nggak pakai AC agak panas di kelas 1 itu bagaimana? Apakah Bu Winda, Bu Dwi bisa bantu apa perlu pakai AC atau tidak begitu ya? Kalau di bawah pakai AC Bapak Ibu. Iya, kelas 1 itu AC Mas, tapi nanti kalau memang bagian besar tidak pengen AC ya nanti jendelanya dibuka ya Bu Eni ya, jendela ya, AC-nya dimatikan. Betul. Kemudian ini maaf ada satu lagi ini
masuknya di rolling per minggu? Tidak, Ma. Tidak, nanti per bulan saja kalau kelas 1 ya, supaya nggak bingung ya Bu Eni. Ya, untuk sementara tidak, supaya Mm-mm. anak-anak juga tidak bingung. Nanti Iya, pergantiannya kalau ganti bulan saja. gitu ya. Oke. Ya. Baik, yang mau sharing tadi Mama siapa? Silahkan. Mama Gabriel. Ya, silakan Yes. Mama. Selamat malam semuanya, Bapak Ibu dan Kepala Sekolah dan orang tua murid. Perkenalkan, saya mamanya Gabriel dan mamanya Nauli kelas 6A. Kebetulan sejak dari mulai awal dari PTM, anak saya sudah ikut. Sejauh ini anak saya nyaman dan baik-baik saja. Prokes di sekolah itu sangat boleh diacungkan 2 jempol. Nah, tadi kan saya bilang kenapa pagi-pagi, karena kan saya memang harus berangkat pagi ke sekolah. Nah, anak saya itu biasanya di sekolah kadang sudah jam 6.30 atau jam 6.25 sudah di sekolah, jadi dia sendirian gitu. Karena saya harus berangkat lagi ke kantor. Nah, untuk yang masalah dari mulai masuk, cuci tangan, kita mulai dari depan saja sudah dicek suhu sama security. Nah, baru kita turun di parkiran, anak-anak sudah diarahkan untuk mencuci tangan. Nah, setelah itu anak-anak melap tangan sampai kering, ada tempat tisu dan hand sanitizer skalanya. Terus ada cek suhu tubuh juga di pintu, nanti dituntun sama Bapak Ibu yang bertugas untuk memasukkan anak-anak ke ruangannya masing-masing. Jadi memang itu ruangan sekolah sama lingkungan sekolah itu memang benar-benar steril. Seperti yang tadi Ibu Kepala Sekolah bilang, yang menjadi bikin rame itu ya orang tua, karena jarang ketemu, ngobrol, jadi menimbulkan keramaian, kerumunan gitu. Itu yang harus ditakutkan sebenarnya dan harus dihindari menurut saya. Dan kalau boleh sih PTM untuk yang kelas 1 tadi seperti yang Bapak bilang tadi itu ikut sama dengan kalau 1 minggu 1 kali kayaknya gimana gitu ya. Kurang tertantang gitu anak-anaknya. Gimana kalau cuma atau 2 atau 3 kali gitu seminggu. Baik, makasih Ma. Ya, kalau yang tadi siapa sih kakak berangkatnya pagi, enggak apa-apa Ma. Saya jam 6 sudah di sekolah. Jadi kalau misalnya jam 6 nanti mungkin bisa naik, tetapi mungkin masih sendiri ya. Tapi atau masih menunggu di depan juga enggak apa-apa karena ada kami kan, enggak apa-apa. Tetapi untuk 2 sampai 3 kali seminggu itu tadi sudah kami pertimbangkan, itu kami pikirkan dulu. Jadi ini hanya untuk latihan, maksud saya latihan dulu untuk kelas 1, tapi untuk kedepannya nanti kita evaluasi lagi Ma. Bagaimana kalau misal 2-3 kali teknisnya seperti apa, karena kami ruangannya kan terbatas begitu ya. Untuk kelas 1-2 kan kalau luring biasanya bergantian begitu Ma. Jadi nanti lihat untuk PTMT minggu depan ini nanti kita evaluasi lagi, analisa lagi, lalu kebijakan berikutnya kita akan bicarakan kembali. Seperti itu, Mbak. Kebetulan saya di Dinas Pendidikan Kota Bekasi, jadi saya tahu persis seperti apa program ini berjalan dan apa resiko dan alur SOP-nya. Jadi sekolah itu dibuka apabila semua SOP dan syarat sudah memenuhi dari tim gugus kota COVID dari Kota Bekasi. Jadi kalau ada satu item saja tidak terpenuhi dari sekolah tersebut, maka sekolah itu tidak diizinkan untuk PTM. Iya, betul. Betul, Mama. Jadi kalau satu aja tidak ada, kurang satu nilai poinnya, maka sekolah tersebut tidak diizinkan untuk membuka PTM. Betul, Ma. Iya, kami prosesnya juga kami diarahkan dari Dinas Pendidikan Kota atau UPP. Juga prosesnya sangat lama, kami dari RT RW puskesmas kami harus ketemu Bu Dokter Nita, kemudian kelurahan dengan Pak Lurah, dengan Pak Camat, lalu dengan Kepala UPP, lalu baru ke Dinas Pendidikan Kota. Kalau sudah ada tanda tangan semua itu diverifikasi. Jadi kami pertama juga dikunjungi dari puskesmas Bapak Ibu, kami diverifikasi tentang apa tempat isolasi bagaimana, itu pun diverifikasi dulu semuanya. Jadi baru ditandatangani begitu. Terima kasih Mas sharingnya, Ma.
Ya, kebetulan yang bikin SOP-nya itu adalah saya. Jadi saya paham betul Iya. rinciannya itu seperti apa. Oh, ini tidak bisa begini. Karena kan kita Ya, sebagai orang tua, betul. kekhawatiran itu pasti ada. Oh, ini harus begini, seperti itu. Ya, Jadi itu makanya perlu kerjasama ya Maya dari orang tua, yang jelas pasti dari orang tua, kejujuran. Harus ada kejujuran dan kerjasama yang benar. Begitu. Begitu Mama, Papa ada pertanyaan lagi, Bu Winda? Nah, satu Bu, usul aja Bu. Usul ya. Ya Pak. Saya tadi nggak dengar ya. Gini Bu, yang pengantar ini usul aja kalau diterima. Itu yang mengantar setidaknya sudah vaksin Ibu. Vaksin pertama atau vaksin kedua, minimal lah pertama ya. Bagaimanapun kita orang tua dan ini guru harus kerjasama. Artinya gini, biar ini berkelanjutan dan bisa ditingkatkan. Seperti harapan kita jangan sekali aja dalam seminggu ya. Kan ini kalau kredit poinnya semakin bagus kan peningkatan itunya kan lebih ini ya, lebih dipercepat ya. Jadi harapan saya sih gitu Bu, usul untuk yang mengantar itu dibuat satu item harus vaksin. Sudah vaksin ya? Itu aja. Ya. Izin Pak, kalau untuk vaksin, karena kan ada beberapa orang tua yang tidak bisa menerima vaksin, itu sebaiknya jangan deh. Jangan mengantar gitu ya, Mak? Iya, ada beberapa orang tua yang tidak bisa divaksin karena komorbid. Iya. Itu kan menghalangi anak untuk belajar dong. Iya, betul. Ya, kalau ada situasi begitu ya ada surat lah ya. Biar screeningnya itu lebih mencapai ke titik 100% lah ya. Kalau memang dalam hal kesehatan khusus ya itu bukan diharapkan si oknum ya, karena itu adalah suatu hal yang sudah nggak bisa dihindarkan. Tapi kan itu kan hanya beberapa orang kalaupun ada ya biar vaksin ini kan dilakukan kan untuk menjaga, ini kan bagian dari COVID juga. Biar kita inilah kalau menurut saya lebih cepat atau volume sekolah itu 7 hari seminggu itu lebih bagus buat orang tua, begitu Ibu. Kalau 7 hari sampai hari Minggu nanti ya Pak. Oh, ada 6 hari. Iya. Kita susah orang tua itu sampai jadi semangat ya Pak ya, sampai 7 hari pengen sekolah. 5 hari. Kita orang jadi guru mikirin yang lain lagi, jadi gimana ya? Sebenarnya kami lebih senang mengajar dengan luring ya Pak ya. Lebih mudah kami mengajarinya. Kalau dari jauh itu anak itu kalau duduk manis di depan Zoom itu dia kakinya kemana, matanya kemana, kan gitu biasanya. Coba Bapak Ibu perhatikan kalau lagi Zoom putra putrinya itu, ya kan? Kalau duduk manis 15 menit anteng aja itu udah cakep tuh. Tapi kadang-kadang ya itu pengen minum Bu, pengen ke belakang Bu. Coba diperhatikan. Pokoknya kita orang tua inilah, kita nggak ungkapkan ke ibu lah seperti apa kita menghadapi anak ini. Iya betul. Di samping psikologis kita bukan untuk jadi pendidik ya. Ya kadang-kadang kasihan sih Pak juga. Kasihan Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bu Winda. Ini hanya usulan tadi Bu, yang sebenarnya sekolah kita sudah siapkan ya. Yang itu loh Bu, support Bluetooth atau headset yang wireless itu. Ya, Ibu Natalia Hana, terima kasih usulannya. Memang sebenarnya sudah disiapkan sih. Beberapa guru menggunakan ya. Tapi ada sisi positif juga, kalau pakai itu kedengaran yang di rumah kedengaran jelas, tetapi yang di sekolah tidak kedengaran. Begitu, kadang-kadang anak yang ngomong gurunya nggak kedengaran karena telinganya kan dipakai ini nih, seperti ini. Nah, misalnya ada yang bertanya di kelas tuh, karena telinga Bapak Ibu gurunya dipakein ini, dia bertanya apa harus dibuka dulu begitu kan. Ya itu sisi negatif dan positifnya. Iya, tapi kami akan berusaha untuk memaksimalkan supaya semuanya berjalan baik. Iya. Saya kira itu. Iya, baik. Bapak Ibu, masih ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan tutup pertemuan malam ini. Kayaknya di chatnya sudah tidak ada. Berarti sudah ya? Saya gimana? ini Bu Winda, ada yang mau?
Jadi Bapak Ibu untuk closing saya berharap kerjasamanya bahwa Bapak Ibu mendukung kami terutama kejujuran Bapak Ibu tentang kesehatan putra putri Bapak Ibu dan keluarga. Nah, kemarin saya dapat email dari Sekolah Aman. Nah, Sekolah Aman ini akan memberikan seperti dari Peduli Lindungi, seperti kalau kita pergi ke mall atau ke sebuah kantor itu kan ada namanya barcode ya Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah ada email dari sekolah, tapi kami sudah mencoba, tetapi kok belum bisa. Lalu kita akan mendapatkan izin seperti Peduli Lindungi. Jadi setiap Bapak Ibu orang tua yang ke sekolah bisa menggunakan, Bapak Ibu pasti sudah ada ya Peduli Lindungi itu, kalau kita pergi kemana-mana itu kan harus scan itu. Nah, Iya, doakan semoga ini kita mendapat izin seperti itu. Nah, nanti kemudian harapannya yang mengantar adalah keluarga. Boleh kakaknya, ayahnya, ibunya. Ya. Tapi jangan pakai transportasi umum. Karena kalau pakai ojek online itu kan kadang-kadang belum tahu ya, nggak tahu ya mereka ini atau tidak, seperti itu harapannya. Seperti itu, yang terpenting adalah komunikasi dan kerjasama. Semoga kegiatan PTM minggu depan bisa berjalan dengan baik. Terima kasih itu Bu Winda. Baik, Bu Eni. Ada satu pertanyaan Bu Winda yang iya, benar-benar ini satu masih satu lagi ya. Saya namanya Keti, untuk PH atau PTS di rumah atau di sekolah? Itu iya, saya jawab ya Mama, untuk pengalaman yang kemarin ketika PTS atau kalau PH biasanya akan dibikin schedule setelah PTM, kalau PH ya. Tetapi kalau untuk PTS atau kalau PTS yang kemarin sudah ya Mak, berarti yang akan datang itu PA pas ya, penilaian akhir semester, nanti kami biasanya akan off dari rumah karena itu dijadwalkan pagi. Seperti itu Mama. Ya. Bu, maaf, di sini ada satu pertanyaan penting sih sebenarnya, tapi tadi belum kebaca oleh Ibu. Oh iya, yang mana? Dari Ibu Jesslyn Sarah Siregar, bilangnya gini, jika ada yang terkonfirmasi positif, bagaimana SOP-nya Bu? Tadi anggota keluarga. Tadi sudah saya jawab. Sudah dijawab. Jadi kalau ada yang terkonfirmasi, baik ayah, ibu, anak, atau siapapun dalam satu keluarga itu, makanya kejujuran yang kami harapkan, kan kami tidak bisa menanyakan satu persatu ya. Kalau terkonfirmasi positif, sekolah diberhentikan PTMT-nya. Seperti itu SOP-nya. Begitu Mama? Ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu. Terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Semoga hari Senin nanti semua kegiatan PTMT bisa berjalan dengan lancar. Untuk yang mau mengganti persetujuan dari yang tidak setuju menjadi setuju, nanti tinggal menghubungi wali kelas. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyambutan kami pada malam hari ini. Dan kita akan tutup pertemuan kita dengan mohon berkat Tuhan. Ibu Febri, silahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu Winda. Selamat malam Bapak Ibu dan Bapak Ibu guru yang terkasih. Mari kita bersatu dalam doa. Saya pimpin secara Katolik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapak, terima kasih atas segala berkat yang boleh kami terima dari pagi hingga malam hari ini. Terima kasih juga kami masih diberikan kesehatan sampai saat ini, sehingga kami dapat berkumpul di dalam Zoom ini. Bapak, kiranya kami berdoa untuk PTMT yang akan dilaksanakan minggu depan, untuk kelas 1 dan 2, dapat berjalan dengan baik. Dan semoga apa yang sudah kami rencanakan dan persiapkan, segala perangkat yang kami gunakan dapat berjalan dengan baik, sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik dan dapat berguna bagi nusa dan bangsa. Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Ibu.
Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Anak-anak, Terima selamat kasih. malam. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Mama. Sampai ketemu. Sampai jumpa Ibu Guru semuanya. Sampai Sampai jumpa. Terima kasih, Bu. Bye-bye. Malam Dadah, dari sampai kita. ketemu lagi. Dadah. Dadah, selamat Yesus malam. memberkati. Malam Bu Winda. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Dadah Ibu Winda. Dadah. Dadah. Winda. Ya sayang.